Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Royatin, kelas 86, nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan materi IPA bab 10, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Pertama-tama, apa sih dimaksud sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Zat tersebut harus dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan akan dapat berbahaya bagi tubuh. Organ penyusun sistem ekskresi ada 4. Yang pertama yaitu kulit, kedua paru-paru, ketiga ginjal, dan keempat hati. Pertama paru-paru. Paru-paru merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan kulit. Organ ini menghasilkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Kulit merupakan lapisan sangat tipis yang ketebalannya hanya beberapa milimeter. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan kulit ari atau epidermis, kedua lapisan kulit jangat atau dermis, dan yang ketiga jaringan bawah kulit atau subkutan. Yang pertama jaringan lapisan kulit ari atau epidermis ini tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan tanduk atau stratum corneum, yang kedua lapisan granula atau stratum granulosum, dan ketiga stratum germinativum. Pertama, lapisan tanduk atau stratum corneum, dia berada di paling luar. Lapisan ini merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapis sel pipih. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Kedua, lapisan granula atau stratum granulosum ini terletak di bawah lapisan tanduk. Lapisan ini terdiri atas sel bergranula yang lama-kelamaan akan mati dan kemudian terdorong ke atas menjadi bagian lapisan tanduk. Lapisan ini terdapat pigmen melanin yang memberi warna pada kulit dan melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Jika lapisan ini tidak terdapat pigmen melanin, maka seseorang tersebut menderita albino. Selanjutnya, stratum germinativum, dia tersusun atas 2 lapisan sel. Lapisan ini mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula. Yang kedua yaitu lapisan kulit jangat atau dermis. Lapisan ini terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam lapisan ini terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kantong rambut, dan juga ada ujung-ujung saraf indera peraba. Ujung-ujung saraf indera peraba ini meliputi beberapa, yaitu ada ujung saraf indera peraba dingin, ujung saraf indera peraba panas, ujung saraf indera peraba tekanan, ujung saraf indera peraba sentuhan, dan ujung saraf indera peraba nyeri. Kelenjar keringat di lapisan ini menghasilkan minyak yang disebut sebum, yang berfungsi untuk menyaki rambut agar tidak kering. Di bagian bawah kantong rambut terdapat pembuluh darah kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut bisa terus tumbuh. Dari kelenjar darah ini, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar keringat dan melalui pori-pori kulit. Selanjutnya yaitu ketiga, jaringan bawah kulit atau subkutan. Di dalam jaringan ini terdapat jaringan lemak yang disebut adiposa yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Fungsi lain dari kulit yaitu ada beberapa fungsinya, yaitu pertama, satu, untuk pelindung tubuh, yang kedua mencegah masuknya kuman penyakit, yang ketiga mengatur suhu tubuh, dan keempat menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan. Yang sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu yang kedua, paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang sudah tidak lagi digunakan
bagi tubuh. Zat ini harus dikeluarkan karena jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh. Yang selanjutnya yang ketiga, organ ginjal. Itu organ ginjal ini berbentuk seperti biji kacang merah yang panjangnya itu sekitar 10 cm dan beratnya kurang lebih 170 gram dan terletak di dalam rongga perut. Ginjal ini berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan karena ginjal sebelah kanan letaknya berdekatan dengan hati. Ginjal ini merupakan organ ekresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa air seni atau urin. Urin ini mengandung air, garam mineral dan urea. Ginjal tersusun atas 3, yaitu yang pertama ada kulit ginjal atau korteks, yang kedua ada sumsum ginjal atau medula, dan ketiga ada rongga ginjal atau pelvis. Di dalam kulit ginjal atau korteks ini terdapat nefron yang jumlahnya kurang lebih 1 juta yang berfungsi sebagai alat penyaring darah. Di setiap nefron ini terdapat badan malpighi dan saluran panjang atau tubulus yang berkelok-kelok. Badan malpighi ini tersusun atas glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus itu merupakan untayan pembuluh darah kapiler tempat darah disaring. Dan si glomerulus ini dikelilingi oleh kapsul Bowman. Di dalam ginjal juga terdapat tubulus ginjal. Tubulus ginjal terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus dixal, dan tubulus collectivus. Lengkung Henle dibagi menjadi 2, yaitu lengkung Henle yang melengkung ke atas atau disebut ascendent, dan lengkung Henle yang melengkung ke bawah disebut descendent. Organ ginjal ini sebagai sistem ekresi berfungsi menyaring darah hingga terbentuk menjadi urin. Tahap proses penyaringan darah menjadi urin itu sebagai berikut, meliputi tahap yang pertama, tahap penyaringan atau filtrasi, yang kedua, tahap penyerapan kembali atau reabsorpsi, yang ketiga pengumpulan atau augmentasi. Di dalam proses filtrasi atau penyaringan ini, darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme masuk ke ginjal melewati saluran melalui pembuluh arteri ginjal atau arteri renalis. Nah, cairan tubuh tersebut keluar dari pembuluh ginjal, pembuluh arteri, dan masuk ke dalam badan malpighi. Plasma darah dan zat terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam badan malpighi. Hasil dari dari proses penyaringan ini disebut urin sekunder. Urin sekunder ini masih mengandung air, asam amino, dan lain-lain. Yang kedua itu proses reabsorpsi. Ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, ion dan air diserap kembali dan dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus ginjal. Hasil dari reabsorpsi ini disebut urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang
memberi warna dan bau pada urin. Selanjutnya terakhir proses pengumpulan atau augmentasi. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal. Zat-zat yang masih berguna itu ditambahkan ke dalam urin sekunder, sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan zat-zat tersebut disebut dengan urin. Urin inilah urin yang sebenarnya. Kemudian urin sebenarnya ini disalurkan melalui tubulus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Setelah proses penyaringan darah, selanjutnya setelah proses penyaringan darah menjadi urin, selanjutnya proses pengeluaran urin. Proses ini, jika kandung kemih telah penuh dengan terisi urin, dinding kandung kemih akan tertekan. Kemudian dinding otot kandung kemih akan meregang sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya urin dikeluarkan melalui saluran kencing atau uretra. Urin yang dikeluarkan tersebut tidak mengandung protein dan glukosa. Jika urin tersebut mengandung protein dan glukosa, maka orang tersebut menderita kencing manis atau diabetes mellitus. Fungsi lain dari ginjal itu pertama untuk penyaring darah, yang kedua mengeluarkan zat sisa metabolisme, yang ketiga membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan yang keempat menjaga keseimbangan air dan garam di dalam darah. Selanjutnya organ ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Hati yang letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal, berat hati yaitu kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati ini menghasilkan empedu yang berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, memiliki pH netral, mengandung kolesterol, mengandung garam-garam mineral, garam larutan, dan zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Nah, empedu yang dihasilkan di hati kemudian ditampung di kantong empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada proses pencernaan makanan. Zat warna empedu diubah oleh bakteri usus menjadi urobilin. Zat sisa pencernaan protein juga dihasilkan seperti urea, itu juga dihasilkan di hati. Urea dibawa oleh darah masuk ke dalam ginjal. Selanjutnya urea dikeluarkan bersama-sama dengan urin. Fungsi lain dari hati ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat membongkar sel darah merah atau eritrosit yang telah tua atau rusak, pembuatan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, tempat pembuatan vitamin A dan dari provitamin A. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit atau kelainan pada organ sistem ekskresi. Pertama pada organ sistem ekskresi kulit, yaitu ada penyakit panu. Penyakit ini terjadi karena infeksi jamur yang menyerang pigmen kulit.
Yang kedua, penyakit eksim. Penyakit ini terjadi karena infeksi bakteri Staphylococcus dan Streptococcus, atau bisa juga terjadi karena alergi lapisan kulit. Yang ketiga yaitu penyakit kusam. Penyakit ini terjadi karena paparan sinar matahari secara langsung. Yang kedua, organ paru-paru. Penyakit ini ada penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini terjadi karena kanker karena serangan bakteri karena serangan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini terjadi karena tumbuhnya sel kanker di dalam organ paru-paru. Yang ketiga yaitu organ ginjal. Ada penyakit gagal ginjal, batu ginjal, dan kanker ginjal. Pertama, gagal ginjal. Penyakit ini terjadi karena penurunan fungsi ginjal dalam menyerap zat yang bermanfaat bagi tubuh ataupun yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, batu ginjal. Ini menumpuknya zat atau mineral yang tidak digunakan dan berbahaya, yang tidak digunakan oleh tubuh dan berbahaya dalam organ ginjal. Yang ketiga yaitu ada kanker ginjal. Penyakit ini terjadi karena sel-sel kanker yang tumbuh di dalam organ ginjal. Yang keempat, hati, itu ada penyakit hepatitis. Penyakit ini terjadi karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama, infeksi virus. Yang kedua, kecanduan minuman beralkohol. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan. Yang keempat infeksi cacing hati dan penyakit autoimun. Penyakit ini memiliki beberapa tipe, yaitu ada hepatitis A, B, C, D, hingga hepatitis E. Terus selanjutnya penyakit sirosis hati. Penyakit ini terjadi karena banyak jaringan ikat yang terdapat dalam organ hati. Selanjutnya cara menjaga atau merawat organ sistem ekresi pada kulit. Cara menjaganya yaitu mandi 2 kali sehari dengan sabun, menggunakan handuk yang bersih, menggunakan lotion agar kulit tidak kering, dan menghindari kulit dari paparan sinar matahari. Terus mengonsumsi minum air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kedua, paru-paru. Itu cara merawatnya: berolahraga, olah napas, itu bernapas dengan teratur dan berirama, menghindari merokok, asap rokok, asap pabrik atau asap kendaraan bermotor, cukup istirahat, dan mengonsumsi makanan bergizi. Terus yang ketiga yaitu organ ginjal. Cara merawatnya: tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina, minum air putih yang cukup, berolahraga dan istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Yang keempat, hati, yaitu cara menjaganya dengan bekerja dan berolahraga, tidak berlebihan. Sekian presentasi tentang sistem ekresi pada manusia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.